Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryanti, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas arsitektur. Apa fungsi utama modul I/O? Modul I/O adalah peralatan antarmuka interface untuk sistem bus atau switch sentral. Fungsinya adalah mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul I/O tidak hanya sebagai penghubung, melainkan juga sebagai piranti yang mengandung logika untuk melakukan komunikasi antara periferal dan bus komputer. Fungsi lain modul I/O: 1 control and timing, 2 CPU communication, 3 device communication, 4 data buffering, 5 error detection. Teknik penanganan I/O memiliki 3 cara. Yang pertama, programming I/O, yang kedua, interrupt driven I/O, 3 direct memory access. Yang pertama, programming I/O. Pertukaran data terjadi langsung antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program yang mengatur operasi I/O seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca tulis, dan pemantauan perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU harus menunggu hingga operasi I/O selesai dilakukan oleh modul I/O yang mengakibatkan pemborosan waktu, terutama jika CPU lebih cepat dalam proses operasinya. Modul I/O tidak dapat menginterupsi CPU terkait proses sedang dilakukan, sehingga seluruh proses I/O menjadi tanggung jawab CPU hingga operasi selesai. Yang kedua, interrupt driven I/O. Teknik ini memungkinkan proses CPU untuk tidak mengalami waktu tunggu. CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul I/O dan pada saat yang sama dan menjalankan perintah lainnya secara bersamaan. Setelah selesai modul I/O menginterupsi CPU untuk melaporkan penyelesaian tugasnya. CPU masih mengendalikan pengambilan perintah dari memori dan pelaksanaan perintah tersebut, namun dapat melakukan multitasking dengan beberapa perintah sekaligus. Yang ketiga, Direct Memory Access (DMA). Teknik ini mengatasi kelemahan teknik sebelumnya, di mana proses modul I/O masih melibatkan CPU secara langsung dengan mendelegasikan kerja I/O ke DMA. CPU hanya terlibat pada awal dan akhir proses, memberikan instruksi awal ke DMA dan menerima laporan selesai. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu oleh interupsi, terutama saat menangani transfer data yang berukuran besar. Langkah-langkah penanganan interrupt. Yang pertama, perangkat I/O mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang sedang berlangsung, lalu merespon interupsi tersebut. Yang kedua, CPU memeriksa validasi interupsi. Jika valid, CPU mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I/O untuk menghentikan interupsi. Yang ketiga, CPU menyiapkan pengendalian transfer ke rutin interupsi dengan menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi sebelum terjadinya interupsi, seperti status proses yang berisi register PSW, program status word, dan lokasi interupsi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang keempat, informasi tersebut disimpan dalam stak pengontrol sistem, termasuk penyimpanan PC, program counter, eksekusi sebelum interupsi. Yang kelima, CPU mempersiapkan PC untuk menangani interupsi, kemudian CPU memproses interupsi hingga selesai. Setelah pengolahan interupsi selesai, CPU memanggil kembali informasi yang disimpan dalam stak pengontrol untuk melanjutkan operasi sebelum interupsi. Kemudian penanganan interrupt. Yang pertama, multiple interrupt lineage. Teknik yang paling sederhana adalah menggunakan banyak saluran interupsi, multiple interupsi lineage antara CPU dan modul I/O. Namun tidak praktis menggunakan sejumlah besar saluran bus atau pin CPU untuk setiap saluran interupsi modul I/O. Yang kedua, software pool. Alternatif lainnya adalah menggunakan software pool. Prosesnya, ketika CPU mendeteksi interupsi, CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang melakukan polling terhadap semua modul I/O untuk menentukan modul yang menyebabkan interupsi. Kerugian dari software pool adalah
memerlukan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi semua modul untuk mengetahui modul I/O yang menyebabkan interupsi. Yang ketiga, daischain. Teknik yang lebih efisien adalah daischain yang menggunakan hardware. Seluruh modul I/O terhubung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar. Ketika ada permintaan interupsi, CPU akan mengirimkan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai menemukan modul I/O yang menyebabkan interupsi. Yang keempat, arbitrasi bus. Dalam metode ini, setiap modul I/O harus memperoleh kontrol bus sebelum menggunakan saluran permintaan interupsi. Hal ini mengakibatkan hanya satu modul I/O yang dapat melakukan interupsi pada satu waktu, menghindari bentrok sinyal interupsi. Direct Memory Access dalam melakukan transfer data mandiri membutuhkan pengambilan alihan kontrol bus dari CPU. DMA menggunakan bus saat CPU tidak menggunakannya atau memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Teknik ini umumnya disebut scaling styling karena modul DMA mengambil alih siklus bus. Penghentian sementara penggunaan bus tidak merupakan bentuk interupsi, melainkan hanya penghentian proses sesaat yang mempengaruhi kelambatan eksekusi CPU. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.